Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Jidan Nuripal dengan NIM 1912166 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mungkin langsung saja ya ke pengertian administrasi dulu. Administrasi menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu ID+. ID berarti intensif, sedangkan ministry berarti melayani, membantu, dan memenuhi segala tugas utama. Tugas utama seseorang administrator atau manajer adalah memberikan layanan prima. Administri adalah kata kerja, sedangkan kata bedahnya adalah administration, dan kata sifatnya adalah administrativus. Dalam pengertian yang sempit adalah suatu pekerjaan tata usaha dalam kantor. Administrasi dalam pengertian yang luas adalah seluruh proses kerja sama orang tahu lebih dalam mencapai tujuan bersama. Ini setelahnya ini kesimpulannya, administrasi dalam pengertian yang luas, dalam bahasa yang luas dan pengetahuan yang luas adalah sebuah proses kerjasama antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Dan mungkin langsung ke definisi administrasi menurut para ahli. Menurut saya mungkin hanya bisa menyebutkan satu atau dua orang ahli administrasi. Yang pertama A. Simon, dia berkata seperti ini. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok atau orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terus satu lagi dari SP Siagian pada tahun 1985 adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia, kalau enggak antara dua belah pihak yang berbeda atau lebih, yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditemukan sebelumnya. Ini didasarkan pada rasionalitas. Disebutkan rasionalitas itu di sini dalam artian filsafat sangat penting gitu tuh. Harus rasional itu alasan yang absolut dan nggak bisa diganggu gugat. Mungkin langsung ke, kan tadi udah dua saya sebutkan hanya bisa dua saja, karena yang pertama H.A. Simon sama yang kedua S.P. Siagian yang berkata administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia yang berbeda pihak, dan yang disarankan pada kultur di sini rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, mungkin langsung saja ke poin C, kedudukan administrasi. Dalam kehidupan manusia serba kebutuhan untuk tempat tinggal, makan, pakaian, BAB dan segala macam, yang biasa dikenal dengan istilah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Mungkin di samping administrasi penting bagi suatu negara ataupun suatu daerah, maka administrasi juga penting bagi badan-badan atau organisasi perusahaan dan perindustrian juga, baik lembaga ataupun permasyarakatan. Bahkan pemberontakan dan seorang mati pun membutuhkan administrasi. Ya, emang benar orang mati itu membutuhkan sebuah administrasi. Kalau dalam organisasi mah surat menyurat dan segala macam. Sehingga kita dapat dikatakan bahwa di mana ada kegiatan, terdapat kegiatan dari orang-orang yang kerja sama
untuk mencapai suatu tujuan bersama, maka kita di sana terdapat administrasi. Nih sebenarnya hal ini yang penting dibahas tentang judul saya kelompok 1. Judulnya pengertian administrasi pendidikan. Berdasarkan etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang berarti dari ed. Ini yang pertama sudah disebutkan juga ya pengertiannya. Artinya intensif, dan ministry artinya melayani, membantu, atau mengarahkan yang tadi saya sebutkan dari awal pengertian administrasi. Mungkin langsung ke poin B, yaitu dasar dan prinsip administrasi pendidikan. Berikut ini merupakan dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dapat mencapai sukses dalam tugasnya. Beberapa dasar dalam administrasi antara lain efisiensi, yang kedua pengelolaan, yang ketiga pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat kepemimpinan yang efektif, dan terus tujuan administrasi pendidikan. Mungkin saya tidak bisa nggak bisa menjelaskan secara lebar, hanya memaparkan saja. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung dengan penuh tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Langsung saja ke poin D, fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan tindakan yang mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan untuk menata sumber daya alam, bisa disebut SDA, yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Penjabaran istilah produktif biasanya tergantung kepada siapa yang meninjaunya. Ada 3 pola pandang tentang sekolah yang produktif, yakni administrator, kedua psikolog, dan ketiga ekonomi. Dan mungkin langsung aja ke manfaat administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, dia mengarang buku terbit di tahun 2005 yang berjudul Adapun Manfaat Administrasi Pendidikan. Nah, yang pertama, meningkatkan derajat kinerja yang menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Begitu juga akan dapat meningkatkan moral atau semangat. Mungkin langsung ke akhir aja ya, ke ruang lingkup administrasi. Administrasi pendidikan seringkali diistilahkan dengan administrasi sekolah, seperti halnya dalam kurikulum 1984. Dalam buku Petunjuk Pengelolaan disebutkan bahwa administrasi sekolah mencakup proses atau peraturan belajar mengajar kesiswaan, personalia, peralatan pengajaran gedung, dan perlengkapan keuangan serta humas atau hubungan masyarakat. Sementara itu, Dr. Hadrawi Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut. Mungkin saya hanya bisa menyebutkan satu, yaitu manajemen administrasi instrif. Bidang kegiatan ini disebut juga manajemen of administrative passion, yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengerahkan agar semua orang yang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mungkin tadi kan udah disebutkan prinsip-prinsip tentang administrasi. Mungkin sekian dari saya. Melihat, berpikir, bergerak demi kemaslahatan bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.